Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SSME yang beranggotakan yaitu saya sendiri Najwa Clevarinjani dengan NIM 1175 dan 3 rekan saya yaitu ada Sabila Zulzalina Ramdania dengan NIM 1170, Muhammad Salman Afadil dengan NIM 1203 dan Marsha Sefira Arjuna dengan NIM 1208. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis penjadwalan proyek di salah satu perusahaan industri dengan penerapan metode CPM. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Salman. Baik, di sini saya Muhammad Salman Al-Fadil. Saya akan menjelaskan tentang metode CPM. Metode CPM atau Critical Path Method adalah teknik perencanaan dan pengendalian proyek yang berorientasi waktu yang membantu mengidentifikasi tugas-tugas penting atau jalur kritis dan fleksibilitas penjadwalan proyek. Dan di sini ada latar permasalahannya, yaitu PT DCT Total Solution merupakan salah satu perusahaan di sektor migas yang berlokasi di Bekasi. Saat ini perusahaan sedang melaksanakan proyek pembuatan Remote Terminal Unit atau RTU, yaitu pengembangan sistem kontrol untuk peralatan instrumentasi yang terpasang di lokasi terpencil dengan waktu perencanaan 28 minggu. Dan di sini ada data waktu dan urutan pekerjaan RTO. Yang pertama ada survei lokasi dan site readiness yang kodenya A, aktivitas sebelumnya tidak ada dan waktu penyelesaiannya yaitu 3 minggu. Dan yang kedua ada pengiriman perangkat RTO yang kodenya B, aktivitas sebelumnya tidak ada dan waktu penyelesaiannya yaitu 1 minggu. Dan yang ketiga ada pemasangan panel RTO yang kodenya C, aktivitas sebelumnya A dan waktu penyelesaiannya yaitu 4 minggu. Dan yang keempat ada instalasi power supply dan grounding kodenya D, aktivitas sebelumnya yaitu A dan waktu penyelesaiannya selama 2 hari. Dan yang kelima ada wiring I/O dari RTU ke peralatan kodenya E, aktivitas sebelumnya yaitu C dan D dan waktu penyelesaiannya selama 3 minggu. Dan yang keenam ada konfigurasi perangkat RTO kodenya F, aktivitas sebelumnya B, waktu penyelesaiannya yaitu 2 minggu. Yang ketujuh ada integrasi SCADA dan RTU yang kodenya G, aktivitas sebelumnya E dan F, waktu penyelesaiannya selama 4 minggu. Dan yang ke-8 ada uji fungsi sistem kodenya H, aktivitas sebelumnya G dan waktu penyelesaiannya selama 6 minggu. Dan yang terakhir ada training dan dokumentasi kodenya I, waktu penyelesaiannya 3 minggu. Dan jika ditotalin semuanya waktu penyelesaiannya yaitu total 28 minggu. Baik, terima kasih kepada Salman. Selanjutnya akan membahas mengenai gambar jaringan kerja. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sabila Zulzalina Ramdania. Di sini kali ini saya akan membahas mengenai gambar jaringan kerja hingga menentukan jalan kritis dan non kritisnya. Di sini terlihat ya pada gambar jaringan kerjanya sudah jadi dan ada tabel juga. Nah, pada tabel ini di sini ada nomor aktivitas, kode, aktivitas sebelumnya dan waktu pengerjaannya selama beberapa minggu. Nah, untuk pada nomor aktivitas pertama itu dengan kode A, dia memiliki aktivitas sebelumnya itu tidak ada. Jadi dia memulai aktivitasnya itu setelah start. Nah, dengan waktu pengerjaan sebanyak 3 minggu. Nah, jadi dia di sini. Nah, untuk yang kedua, nomor aktivitas kedua dengan kode B itu sama. Dia memulainya setelah start. Jadi di sini. Nah, waktu pengerjaannya itu selama 1 minggu. Dan untuk nomor aktivitas ketiga itu dengan kode C. Nah, aktivitas sebelumnya itu adalah A. Jadi setelah A maka C. Waktu pengerjaannya itu sebanyak 4 minggu. Dan untuk nomor aktivitas keempat yaitu dengan kode D, dengan aktivitasnya sama seperti C, aktivitas sebelumnya itu sama seperti C, itu A. Nah, dengan waktu pengerjaan sebanyak 2 minggu. Nah, selanjutnya itu ada nomor aktivitas kelima dengan kode E. Aktivitas sebelumnya itu adalah C dan D yang dengan waktu pengerjaannya itu sebanyak 3 minggu. Dan untuk nomor aktivitas ke-6 itu ada kode F. Nah, aktivitas sebelumnya itu adalah B.
dengan waktu pengerjaan sebanyak 2 minggu. Dan nomor aktivitas ketujuh itu dengan kode G, aktivitas sebelumnya itu adalah E dan F dengan waktu pengerjaan sebanyak 4 minggu. Dan untuk nomor aktivitas ke-8 itu dengan kode H, di aktivitas sebelumnya yakni G dengan waktu pengerjaan sebanyak 6 minggu. Dan untuk yang terakhir nomor aktivitas ke-9 itu dengan kode I, di aktivitas sebelumnya itu adalah H dengan waktu pengerjaan selama 3 minggu. Nah, setelah menyusun dan membuat gambar jaringan kerja, maka langkah selanjutnya adalah dengan menghitung WKC. Nah, WKC ini adalah waktu kejadian cepat, di mana perhitungan WKC ini yakni dari start ke finish secara ditambah atau dari kiri ke kanan perhitungannya itu ditambah semua. Seperti contoh, misal start itu kan pasti 0. Nah, 0 ditambah 3, lalu 3 ditambah 4, seperti itu. Nah, apabila WKC itu dihitung dari start ke finish secara ditambah, nah sebaliknya untuk WKL ini, waktu kejadian lambat ini dia dihitung secara mundur, yakni dari finish ke start secara dikurangi. Seperti contoh, semisal di sini adalah 19, maka 19 dikurangi dengan pengerjaan aktivitas dengan kode I ini, jadi 19 dikurang 3 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan jalur kritis, kita lakukan langkah pertama menghitung WKC dahulu. Nah, untuk menghitung WKC itu dari start ke finish itu secara ditambah, yakni 0 ditambah jalur A 3, yakni hasilnya 3. 0 tambah 3 itu 3. Nah, hasilnya taruh di sini. Lalu 3 tambah 4 itu 7, 7 tambah 3 itu adalah 10. Oh iya, sebelumnya karena ini 2 jalur menjadi 1, jadi kita mengambil hasil yang jumlahnya paling besar. Jadi sini kan 3 tambah 2 5. Nah, 5 tambah 3 itu hasilnya 8, dan sedangkan di sini 7 tambah 3 itu 10. Nah, karena 10 paling besar hasil dari jumlahan jalur E ini, maka kita ambil yang 10 taruh sini. Lalu untuk jalur B, 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 2 adalah 3, lalu 3 tambah 4 adalah 7. Oh iya, tetap ya kita ambilnya di sini adalah 10 karena hasil dari 7 tambah 3 itu tetap lebih besar dari 3 tambah 4. Lalu di sini 10 tambah 6 adalah 16, dan 16 tambah 3 adalah 19. Jadi hasil dari akhirnya ini ya 19 WKC. Nah, setelah kita menghitung WKC, maka langkah selanjutnya itu adalah menghitung WKL. WKL ini adalah waktu kegiatan lambat ya. Jadi kalau untuk WKC itu dari start ke finish, nah sebaliknya WKL ini dari finish ke start. Jadi dia hitung mundur ya. Nah, dia itu dilakukan secara dikurangi. Nah, di sini 19, kita taruh 19 ya. Oh ya, untuk awal itu hasil awal dan hasil akhir itu sama ya, atas bawahnya ya, WKL dan WKC-nya yaitu selalu tetap sama. Nah, 19 nih, lanjut 19 dikurang 3 itu hasilnya adalah 16. 16 dikurang 6 itu hasilnya adalah 10. Lalu 10 dikurang 3 itu adalah 7. Ini juga sama 7. Lalu 10 dikurang 4 itu adalah 6. Lalu di sini 7 dikurang 4 itu kan 3. Nah, 7 dikurang 2 itu adalah 5. Nah, kalau untuk WKC itu ambil hasilnya yang paling besar. Nah, untuk WKL ini sebaliknya, dia mengambil hasil yang paling kecil. Jadi karena di sini 7 dikurang 4 itu 3, maka kita taruh di sini hasilnya 3 ya. Nah, 3 dikurang 3 itu hasilnya 0. Nah, lanjut untuk yang jalur ini. Di sini 10 kurang 4 itu 6, dan 6 dikurang 2 itu adalah 4. Nah, di sini 4 dikurang 1 itu
harusnya 3 ya, cuman ya apa ya, jalur di sini namanya tuh tidak kritis, jadi tidak sejalur gitu. Jadi di sini kita sudah tentukan ya bahwa di sini jalur kritisnya itu adalah A, C, E, H, I. Ini ya. Dan yang untuk non kritis itu A, D, E, H, I dan B, F, G, H, I. Kenapa A, C, E, H, I ini adalah jalur kritis? Karena mereka ini slacknya itu adalah 0. Jadi 19 dikurang 19 itu adalah 0, 16 dikurang 16 itu 0, 10 dikurang 10 itu 0, 7 dikurang 7 0, 3 dikurang 3 0, dan start itu alus 0. Nah, jadi di sini sudah ditentukan ya, sudah terlihat jalur kritisnya itu yakni pada jalur A dengan durasi 3 minggu, lalu jalur C dengan durasi 4 minggu, lalu jalur E dengan durasi 3 minggu, lalu jalur H dengan durasi 6 minggu, dan jalur I dengan durasi 3 minggu, yakni dengan totalnya yaitu 19 minggu. Jadi jalur kritisnya adalah ACHI dengan total jalur kritisnya 19 minggu. Lalu untuk jalur non kritisnya itu ada A dengan durasi 3 minggu, lalu ada jalur D dengan durasi 2 minggu, lalu ada jalur E dengan durasi 3 minggu, lalu ada jalur H dengan durasi 6 minggu, lalu ada jalur I dengan 3 minggu, yang totalnya adalah 17 minggu. Dan yang kedua ada jalur B dengan durasi 1 minggu, lalu jalur F dengan durasi 2 minggu, lalu jalur G dengan durasi 4 minggu, lalu jalur H dengan durasi 6 minggu, lalu jalur I dengan durasi 3 minggu. Jadi jalur non kritis itu ada 2, ada A, D, E, H, I dengan total 17 minggu, lalu B, F, G, H, I dengan total 16 minggu. Selanjutnya, ulasan. Jalur ACEHI adalah jalur kritis atau 19 minggu harus diawasi ketat. Yang kedua, jalur non-kritis AD, E, HI, dan BFGHI memiliki float yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, fokus alokasi sumber daya ke aktivitas H yang berdurasi 6 minggu. Yang keempat, pertimbangkan percepatan aktivitas jika perlu, terutama di jalur kritis. Yang kelima, tinjau kembali ketergantungan antar aktivitas untuk peluang kerja paralel. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.